Kita semua tahu kan gimana rasanya jeruk yang sempurna. Manis, seger, banyak airnya. Tapi pernah nggak sih kita mikirin apa yang sebenarnya ada di balik buah yang kelihatannya simple ini? Ini bukan cuma soal matahari dan air loh. Ternyata di baliknya ada pencarian ilmiah yang rumit. Sebuah misi selama 8 tahun buat nemuin resep yang paling pas. Yuk, kita kupas bareng-bareng lapisan-lapisan dari pencarian ilmiah yang super menarik ini. Iya, di permukaan kita lihat buah yang kelihatannya sempurna, tapi cerita sebenarnya itu bukan di kulitnya, melainkan di dunia yang tersembunyi di bawah tanah. Sebuah ekosistem rumit yang nentuin semuanya, mulai dari rasa manis sampai kandungan vitaminnya. Oke, mari kita gali lebih dalam. Tapi, sebelum kita sampai ke solusinya, kita harus hadapi dulu kenyataan pahitnya. Ternyata, usaha kita buat menghasilkan jeruk yang melimpah itu ada harga yang harus dibayar. Harga kimiawi yang mahal banget buat tanah dan planet kita. Coba bayangin deh, untuk setiap pohon jeruk, petani di beberapa daerah itu pakai pupuk nitrogen sampai 3,5 kali lipat lebih banyak dari rata-rata global. Ini bukan lagi nyuburin, tapi ngebanjirin tanah pakai bahan kimia. Dan tentunya, kelebihan yang masif ini nggak hilang gitu aja. Dan ini dia akibatnya. Pupuk berlebih itu bikin tanah jadi asam, seolah-olah ngebakar akar pohon dari bawah. Ironisnya, niatnya mau kasih makan pohon, malah bikin pohonnya kelaparan nutrisi. Hasilnya, buah yang kualitasnya lebih jelek dan vitaminnya lebih sedikit. Jadi intinya jelas banget kan, lebih banyak pupuk itu belum tentu lebih baik. Untungnya, para ilmuwan ngelihat masalah ini dan mutusin buat melakukan sesuatu. Mereka memulai sebuah eksperimen yang ambisius banget, sebuah pencarian selama 8 tahun buat nemuin cara yang lebih baik, cara yang berkelanjutan untuk nanam jeruk yang sempurna. Nah, panggung untuk drama ilmiah ini adalah kebun jeruk Navel New Hall di Gannan, Tiongkok. Sebuah daerah yang terkenal di seluruh dunia karena jeruknya yang luar biasa. Ini tempat yang pas banget buat nguji apakah mereka bisa bikin jeruk yang udah enak jadi lebih enak lagi. Dan ini bukan proyek semalam jadi. Selama 8 tahun penuh loh, para ilmuwan dengan teliti banget nguji berbagai macam campuran pupuk. Mereka pengen tahu dampak jangka panjang dari setiap cara. Bukan cuma buat satu musim panen, tapi buat kesehatan kebun secara keseluruhan. Begini nih cara mereka kerjanya. Mereka bagi kebun jadi beberapa kelompok. Ada yang nggak dikasih pupuk sama sekali, ada yang 100% kimia, dan yang paling menarik, ada beberapa petak yang dicampur pupuk kimia dan organik dengan perbandingan yang beda-beda. Ini kayak kontes buat nemuin resep juaranya. Jadi, apa hasil dari eksperimen epic ini? Ternyata, penemuan pertama dan yang paling mendasar itu nggak ada di buahnya, tapi jauh di bawah permukaan. Para ilmuwan nemuin sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa menyembuhkan tanah yang rusak. Ingatkan masalah tanah asam tadi? Nah, ini dia solusinya. Semakin banyak pupuk organik yang dipakai, pH tanahnya makin naik. Jadi bisa menetralkan keasaman yang merusak itu. Campuran organik ini secara efektif membalikan kerusakan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat buat akar tumbuh dan nyerap nutrisi. Bukan cuma itu, pupuk organik juga secara dramatis ningkatin sesuatu yang namanya karbon organik tanah atau SOC. Anggap aja SOC ini kayak nyawanya tanah yang subur, kayak sponge yang nahan air dan nutrisi. Lihat deh bedanya, petak yang pakai campuran organik, kandungan karbonnya meroket, mengubah tanah yang tadinya gersang jadi subur lagi. Tanah yang kaya karbon dan udah nggak asam, ini jadi surga buat kehidupan. Para pekerja tani mikroskopis yang nggak kelihatan, bakteri dan jamur baik kayak proteobakteria, jadi berkembang biak. Mereka inilah yang kayaknya jadi koki-koki kecil di dalam tanah, yang nyiapin nutrisi jadi hidangan sempurna yang bisa dinikmati sama akar pohon jeruk. Oke, jadi tanahnya lebih sehat. Koki-koki mikroskopisnya sibuk bekerja. Tapi, apa itu semua beneran bikin buahnya jadi lebih enak? Nah ini dia, saatnya kita cicipi hasil dari semua kerja keras di bawah tanah itu. Dan hasilnya? Perbedaannya kelihatan banget. Di satu sisi, ada buah dari tanah yang cuma dikasih pupuk kimia. Di sisi lain, buah dari campuran organik 50%. Warnanya lebih cerah, kelihatannya lebih sehat. Tapi pertanyaan sebenarnya, rasanya lebih enak juga nggak? Jawabannya jelas iya. Dan angka-angka ini membuktikannya. Para ilmuwan mengukur padatan terlarut, ini pada dasarnya cara ilmiah buat mengukur tingkat kemanisan. Hasilnya jelas, jeruk dari perlakuan organik jauh lebih manis. Dan bukan cuma lebih manis loh, jeruk-jeruk ini juga lebih bergizi, dengan kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Ini membuktikan hubungan langsung, tanah yang lebih sehat, menghasilkan buah yang lebih sehat juga buat kita. Jadi setelah 8 tahun ngukur semuanya, mulai dari pH tanah sampai kadar gula di buah, muncul sebuah pola yang jelas banget. Para ilmuwan akhirnya nemuin titik idealnya, formula ajaibnya.
Dan ini dia kesimpulan utamanya dari 8 tahun kerja keras yang dirangkum dalam satu kalimat kunci. Keseimbangan adalah segalanya. Bukan 100% organik, bukan 100% kimia, tapi campuran 50-50 yang terbukti jadi resep sempurna buat jeruk terbaik. Dan formula kemenangannya ternyata simpel banget. Langkah pertama, kurangi pupuk kimia setengahnya. Langkah kedua, ganti sama pupuk organik. Ini bukan soal ninggalin teknologi modern, tapi pakainya lebih bijak, bersinergi bareng alam. Manfaatnya ini menciptakan lingkaran positif yang luar biasa. Tanah yang sembuh bakal numbuhin mikroba yang bermanfaat. Mikroba ini bantu pohon ngasilin buah yang lebih manis dan bergizi. Ini adalah sistem berkelanjutan dari akar sampai ke buah. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting. Penelitian ini nunjukin jalan ke depan, cara menanam makanan yang lebih baik buat kita dan lebih baik buat planet ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kita memulai nerapin solusi cerdas dan seimbang ini dalam skala yang lebih besar. Sesuatu buat direnungin pas Anda nikmatin jeruk berikutnya.